Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan pimpinan sekolah saya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Selamat pagi Bu Eni. Ya, selamat pagi. Ya, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Nuwun sewu, Ibu. Sendiri sehat? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Nuwun sewu ini sedikit merepotkan ya Bu, kita berdiskusi terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terkait dengan kasus-kasus yang ada di SMP Negeri 14. Beberapa pertanyaan mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama itu terkait selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Iya, banyak hal sebenarnya. Banyak hal yang dipakai untuk mengidentifikasi keputusan tersebut, cara pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama, kalau ada kedua belah pihak yang sedang bermasalah, ada dua tim sedang bermasalah, maka saya akan membiarkan dulu kedua tim itu mengeluarkan semua apa yang ingin disampaikan. Kemudian kalau itu perorangan, biasanya juga akan saya biarkan dulu orang tersebut untuk mengutarakan dulu seperti apa yang diinginkan. Seperti itu, nanti kalau sudah mendapatkan beberapa data, saya akan bisa mengambil, oh saya harus begini, harus begitu. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Berarti cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi itu Ibu membiarkan mengeluarkan semua apa yang sudah menjadi ganjalan atau permasalahan Ibu. Betul. Iya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Iya, betul. Untuk hal-hal tersebut tergantung dari situasinya. Kalau itu memerlukan pemikiran orang banyak, maka akan saya memflorkan di ruang guru atau saya akan memanggil beberapa pejabat penting, para waka, para pimpinan, pembantu pimpinan, untuk saya ajak ngobrol bareng. Karena kalau keputusan dari satu pihak saya sendiri, belum tentu nanti akan sinkron dengan kebutuhan mereka dua tim yang yang sama-sama punya kepentingan, Maka saya akan meminta pendapat dari banyak orang. Satu, bisa melalui rapat koordinasi. Belum lama ini juga terjadi seperti itu. Pada saat Pilketos ada dua kepentingan, satu dari kesiswaan, tim kesiswaan, satu lagi dari panitia. Masing-masing tujuannya sama, semuanya baik. Arahnya adalah untuk keberhasilan SMP Negeri 14, untuk kesuksesan Pilketos tersebut terpilih pengurus yang ideal, seperti itu. Dua sisi masing-masing seperti itu. Oleh karena itu saya nggak menyalahkan kepada mereka, dan itu masalahnya saya florkan kepada rapat di koordinasi dengan guru. Saya minta pendapat dari banyak orang, meskipun sebenarnya saya sudah ada keputusan sendiri. Oh nanti seperti ini harusnya yang benar, itu sudah ada, tapi saya tidak akan mementingkan pribadi dari saya sendiri, tapi saya akan menggali dulu pendapat dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian baru, oh si A berpendapat begini, Pak guru ini mendapat begitu, Bu guru ini berpendapat begini. Saya simpulkan sesuai dengan apa yang sudah saya angan-angan, nah ketemu. Maka keputusannya pasti akan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Baik Bu, berarti caranya Ibu mungkin dengan melibatkan banyak orang yang terkait di situ untuk duduk bersama, untuk saling dimusyawarahkan, betul. Bagaimana baiknya, dan mungkin misalkan seperlunya nanti ada beberapa pihak lain yang mungkin perlu didatangkan nanti Betul, iya. Kadangkala hal semacam itu hanya karena kurang komunikasi. Jadi pihak A dengan pihak B kurang koordinasi sehingga terjadi miss. Lah, sebenarnya masalahnya itu hanya ada di miss saja itu aja. Nah, itu yang perlu saya luruskan.
dengan mendengarkan berbagai pihak, tidak dari kepala sekolah saja, tapi mereka pasti akan bisa menerima kalau itu pendapat dari A, B, C, D. Kemudian disimpulkan oleh kepala sekolah, keputusannya begini, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, biasanya yang sudah saya lakukan adalah saya akan mengumpulkan kayak semacam identifikasi dulu ya, mengumpulkan pendapat atau unek-unek mereka saya tampung dulu semuanya, bisa keluar dulu semuanya, bisa jadi melalui saya sendiri atau bisa jadi saya meminta bantuan orang lain. Atau kalau itu terjadi di grup WA grup sekolah, ya udah saya akan biarkan dulu mereka menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Unek-uneknya biar keluar dulu. Disitulah saya akan mengidentifikasi, oh maunya tim ini begini, maunya tim ini begini, seperti itu. Lah nanti setelah identifikasi itu, yang kedua yang saya lakukan adalah membiarkan keduanya itu terus mengeluarkan terus sampai nanti mereka akan sampai ke puncak dan akan cooling down. Karena kalau ketika mereka masih berseteru kondisi panas lalu saya masuk, tidak akan selesai. Mereka akan berpendapat sesuai dengan kemauannya masing-masing. Tapi akan saya biarkan dulu sampai puncak, selesai, mereka pasti akan kayak lega gitu. Karena semua yang diinginkan sudah tersampaikan. Maka setelah itu pasti akan cooling down. Nah, pada saat cooling down itu, saya masuk menengahi bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama, diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan cara emosi. Kalau emosi masing-masing dua pihak tidak akan selesai. Toh sebenarnya yang ada di sekolah ini semuanya bersaudara. Sekolah ini merupakan rumah kedua kita. Masa iya harap seteruan-seteruan sama saudaranya sendiri. Seperti itu Ibu langkahnya. Berarti misalkan saya simpulkan pertama itu Ibu identifikasi dulu permasalahannya, kemudian selanjutnya Ibu memanggil atau duduk bareng orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut ya Bu. Kemudian yang ketiga kita musyawarahkan bersama, diskusi bersama dengan kepala dingin untuk mencapai sebuah suatu keputusan yang mungkin bisa diterima oleh kedua belah pihak. Betul. Baik Ibu, untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama adalah komunikasi. Sebenarnya duduk permasalahan dari setiap masalah yang selama ini saya pelajari, baik itu kedua kubu ataupun mungkin hanya perorangan saja, atau mungkin itu masalah keluarga dari salah satu guru atau bagaimana, itu sebenarnya masalah utamanya ada di komunikasi, hanya kurang komunikasi. Nah, disitulah saya sebenarnya fungsi saya itu mengkomunikasikan hal tersebut dari kedua belah pihak yang berseteru. Pernah terjadi antara ibu dan anak, pernah, sehingga saya ikut menengahi. Ada juga yang terjadi antara kubu A kubu B, seperti itu. Sebenarnya mereka bersaudara, rukun di setiap harinya. Cuma kadang-kala kalau ada masalah itu mereka jadi kayak bermusuhan ya gitu. Itu sebenarnya juga hanya miskomunikasi aja. Jadi tugas saya adalah mengkomunikasikan hal tersebut, menyambungkan kedua belah pihak. Seperti itu. Berarti intinya di komunikasi ya Bu ya. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya apa nih? Tantangannya adalah karena mereka berseteru. Saya kadang-kadang suka berpikirnya begini, ini nanti kalau saya mengambil keputusan ini dianggap memihak ke salah satu enggak ya? Seperti itu. Tapi kan tetap harus diputuskan, harus diambil keputusannya. Itu tantangannya. Kadang-kadang juga kalau misalnya kayak seperti ibu dan anak seperti itu, ya tantangannya tentu saja ini nanti kalau saya memutuskan A, nanti anaknya yang saya bela. Tapi kalau saya memutuskan B, orang tuanya yang saya bela. Seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya, banyak kasus yang terjadi hal-hal semacam itu. Tapi memang
saya harus bisa memutuskan dan saya harus kalau memang harus memihak salah satu yang saya anggap benar, maka akan saya sampaikan alasan saya apa. Karena supaya yang salah itu jadi tahu, oh saya harusnya begini, seperti itu. Oh saya harusnya koordinasi dengan pihak ini. Saya harusnya ngobrol dulu sebelum mengambil langkah tertentu dan seterusnya itu mereka tahu. Jadi tidak akan dilakukan di lain waktu. Berarti lebih ke ini ya, prinsip keadilan ya Bu. Iya. Ya, bisa kita jatuh tengah adil biar tidak memihak ke salah satu. Ya tantangannya di situ. Itu ya, biasanya pasti akan ibu mihak karena bla 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 alasannya begitu. Saya takut setelah diputuskan mereka gerundul di belakang seperti itu loh ya. Ya seperti itu tantangannya itu. Padahal kesemuanya itu kan memang bertujuan untuk ke anak ya, ke peserta didik ya Bu, bukan untuk. Dan tugas saya adalah meluruskan itu. Betul. Jangan sampai salah satu pihak merasa saya bela, salah satu pihak dijatuhkan kayak gitu loh. Itu tantangannya. Kemudian Bu, yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau penyelesaian kasus, misalnya dijadwalkan tertentu, misalkan ada sebuah kasus, kemudian Ibu menjadwalkan, oh ini nanti ini akan saya selesaikan kapan, tempatnya di mana, kemudian bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang akan dijalankan. Itu ketika Ibu menghadapi suatu kasus nih, kemudian Ibu seperti membuat rincian, nanti akan saya jadwalkan ini, terus nanti penyelesaiannya ini gitu. Atau gimana? Pasti, sudah pasti, tapi tidak, karena masalah itu kan datangnya tiba-tiba ya. Tidak, masalahnya nanti datang akan seminggu sekali seperti itu. Tidak. Maka saya akan membuat kayak semacam timeline gitu, tapi ketika ada masalah, kalau tidak ada masalah ya enggak. Nah, ketika suatu saat ada masalah, entah itu dua kubu atau dua pihak ya yang sedang terjadi salah paham, itu biasanya akan saya seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Yang ketika pemilihan ketua OSIS itu, pengurus OSIS itu kan saya buat mereka biar mencapai puncak cooling down. Oh, saya besok saja. Saya tidak langsung masuk ketika mereka sedang panas-panasnya. Panasnya kan waktu itu habis pulang sekolah sampai malam. Nah, itu seru banget di WA grup itu seru banget. Sampai tidak ada berani yang masuk ya. Saya di WA sama salah satu guru, Ibu tolong itu didamaikan, Ibu segera ngendikan di grup gitu. Saya tidak lakukan karena saya menunggu sampai mereka betul-betul sampai puncak. Saya yakin mereka tidak akan bermusuhan setelah itu. Toh akan akur kembali. Saya biarkan dulu sampai puncak, keluarkan dulu. Habis ini saya sudah yakin, habis ini paling cooling down. Apalagi udah malam dan sebagainya, mereka mesti butuh tidur dan sebagainya. Lah paginya baru saya jadwalkan untuk bla 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 bla. Jadi malam saya mengidentifikasi, saya tunggu sampai cooling down, orangnya sudah, pikirannya sudah begini, sudah pada turun. Nah paginya baru saya adakan rapat koordinasi. Begitu juga dengan masalah-masalah yang lain. Biasanya, oh ini biasanya akan begini. Pasti nanti akan saling maju, akan saling maju. Kalau yang tadi saya sampaikan ada anak dan orang tua juga seperti itu. Orang tuanya maju ke saya, Bu, bla 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 bla. Habis itu anaknya datang ke sekolah, Bu, saya mau matur, Bu, ini Ibu gini, Ibu saya begini, begitu, dan lain sebagainya. Udah saya biarkan dulu. Udah selesai semua, keluar semuanya. Saya jadwalkan, ini paling 2-3 hari pasti mereka akan sudah tidak lagi seperti itu lagi. Maka baru saya pertemukan. Dan biasanya juga saya tidak sendirian. Saya akan membawa beberapa orang yang terkait seperti itu. Jadi enggak yang saya putuskan sendiri dengan ini, meskipun dia maturnya ke saya sendiri-sendiri. Ya, tapi waktu mengambil keputusan saya biasanya akan paling tidak waka. Waka itu saya panggil. Kalau saya ada 2 orang nih, ini bab ibu sama anak. Ibunya bla 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 bla, anaknya bla 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 bla. Kalau saya ngambil keputusan seperti ini benar apa tidak, kayak gitu. Terus nanti saya hadapi bersama dengan para waka yang saat itu bisa, tapi sebelumnya udah dibahas dulu di para waka. Kalau seperti ini benar apa tidak, seperti itu.
Sering sekali Bu, saya masalah macam itu ya. Saya pernah mau dilaporkan dengan Dewan juga pernah, gara-gara mau memindahkan kantin. Kantin tadinya di belakang, yang sekarang bank sampah. Hanya 2. Ketika saya mau memindahkan ke sini dengan 5, dia merasa rezekinya terbagi ke orang lain. Jadi nanti dia sehari tidak bisa mencapai sekian ratus ribu kayak gitu. Hanya merasa tidak diterima, mengada-ada akhirnya. Mengada-ada yang katanya nanti kalau bank sampah dipindah ke belakang, orang-orang yang berada di sana akan merasa bau dan sebagainya, akan diprotes dan akan matur ke Dewan, kayak gitu. Sampai saya dipanggil dinas. Itu. Kemudian saya, oh oke. Berarti saya diadu nih sama Dewan kayak gitu. Itu pernah terjadi juga. Ya, saya kumpulkan para waka sama PP, waka PP saya kumpulkan. Kalau saya membuat kantin dengan alasan ini mengurangi sampah dan lain sebagainya. Kalau kantinnya hanya 2, kan saya tidak bisa melarang menjual minuman berkemasan plastik itu. Karena nggak mungkin mereka akan bisa melayani dengan cara misalnya menuang minuman dan lain. Mesti minumannya wujudnya ya teh botol lah, apa-apa gitu. Nah, itu yang saya pelajari pertama, kenapa di SMP 14 begitu saya masuk, sampah sampai sebegitunya. Oh lah, setiap depan kelas tuh isinya botol, kayak gitu, isinya kemasan-kemasan kayak gitu. Saya mau melarang ini, caranya bagaimana ya? Itu tadi, saya menambah kantin menjadi sekian, tapi mereka tidak terima dengan alasan bla 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 dan lain sebagainya. Ya udah, saya bahas dengan para waka, langkah saya salah enggak, Ibu tidak salah, kami dukung ya gitu ya. Saya sudah dapat dukungan. Akhirnya oke, sekarang kita menuju ke Pak Dewan. Saya susuli dulu Pak Dewannya. Pak, kalau saya punya program seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Loh, itu bagus. Saya dulu pernah jadi komite. Lah kebetulan Dewannya dulu pernah jadi komite di sini. Saya dulu pernah jadi komite di SMP 14. Betul itu, masalahnya sampah. Itu bagus Ibu kalau punya. Udah punya pendukung, dari Dewannya dukung, dari ininya dukung, udah jalan kantin jadi sampai sekarang. Oke, ya itu masalah-masalah seperti itu, kadang-kala masalah dilema etikanya ngena ke saya sendiri, ya kadang-kala ke teman-teman yang lain. Seperti jadi memang itu. ada timeline khusus ya Bu, Iya, untuk jadi tidak harus seketika ada masalah terus kita betul. langsung menyelesaikan. Saya nggak mau emosi. Saya nggak mau emosi. Yang... Sebenarnya kalau mau nurutin, saya emosi bisa stop gitu ya, di WA grup, stop, hentikan, jangan ngomongin ini lagi, nggak sopan atau apa, saya bisa begitu. Tapi enggak, saya nggak mau begitu. Saya akan biarkan dulu terus sampai mereka cooling down, kemudian selesai. Soalnya kalau saya stop, mungkin kedua belah pihak merasa jadi tidak tersalurkan kemauan untuk mengeluarkan pendapatnya. Kados ngoten. Baik Ibu, yang berikutnya nih Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang tidak, karena saya biasanya akan meminta bantuan ke beberapa orang, paling enggak tim, tim pimpinan, pembantu pimpinan, ya ada 4 waka plus pembantu pimpinan yang lain. Kalau faktor mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, yang saya contohkan dengan Dewan itu tadi tuh faktor-faktor yang mempermudah saya, kayak tadi membuka kantin, faktor mempermudahnya adalah saya mengunjungi Pak Dewan dulu, seperti itu, mencari dukungan. Seperti itu. Kemudian kalau yang tadi, yang Pilketos tadi, itu juga kan saya tidak sendirian juga, saya dibantu oleh beberapa Bapak Ibu guru malahan. Karena yang berseteru malah waka kan. Ketua panitianya waka humas, kesiswaannya waka kesiswaan. Lah ini iya, harusnya yang mendukung saya malah ininya saling berseteru. Lah ini saya harus bagaimana? Saya ngeflurkan ke ke Bapak Ibu guru, dan saya mengambil para senior untuk berpendapat. Waktu itu saya tunjuk senior-senior untuk bisa berpendapat seperti ini bagaimana. Nah itu faktor-faktor yang mendukung seperti itu, sebenarnya lebih ke komunikasi. Kembali lagi ke komunikasi. Iya, Bu. Betul. Terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Ibu nih, pembelajaran apa yang mungkin bisa kita petik bersama dari pengalaman Ibu
dalam mengambil keputusan. Ya, sekali lagi mungkin perlu saya sampaikan pembelajarannya adalah komunikasi. Kalau segala sesuatu itu dikomunikasikan terlebih dahulu, maka tidak akan terjadi miscommunication seperti itu. Kayak yang tadi Bilketos, sebenarnya kalau Waka Kesiswaan itu mau menyampaikan dulu kepada panitia, kepada Waka Humas, bahwa dari calon-calon yang panjenengan kirimkan ini tidak semuanya layak seperti itu. Tidak ada yang bisa saya anggap layak, maka saya butuh orang lain, saya harus bagaimana? Komunikasi. Mungkin tidak akan terjadi perseteruan karena ini diuangke istilahnya kayak gitu. Nggih, diuangke kemudian diajak ngobrol, diajak komunikasi. Tidak langsung memutuskan sendiri. Ini karena tidak ada yang cakap, tidak ada yang pantas untuk jadi ketua OSIS, saya ngambil A. Tidak melalui wakil-wakil yang dikirimkan dari kelas-kelas tadi. Tapi dia langsung memilih anak sendiri seperti itu. Kan yang membuat tidak terima ini Ya, pihak lain kan seperti itu. Nah, yang seperti itu tuh sebenarnya hanya miss. Kemudian yang kaitannya dengan kantin juga tadi itu miss. Kalau saya bisa ngobrol dengan mereka lebih banyak lagi dengan dua kantin sebelumnya itu, mungkin juga tidak akan terjadi apa-apa. Ini kan karena mereka mau ke saya sungkan, karena kepala sekolahnya ya, kemudian mereka cari cara lain. Akhirnya kan komunikasinya nggak lancar. Nah, sebenarnya yang bisa kita pelajari adalah kalau segala sesuatu itu kita omongkan, kita rundingkan, kita bahas bareng, duduk bersama dengan kepala dingin, tidak akan ada masalah apa-apa. Ibu, jadi misalkan saya simpulkan, ketika keputusan itu diambil itu harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, Ibu, dan keberpihakan pada murid, lebih intinya pada keberpihakan pada murid dan mengandung nilai tanggung jawab yang luar biasa. Ya, Ibu, terima kasih untuk diskusi kita hari ini, seru sekali. Saya belajar banyak ini dari Ibu, dari beberapa permasalahan yang mungkin terjadi di sekolah ini, dan kebetulan saya juga baru Bu di sini, masih mempelajari apa yang terjadi situasional di sini. Terima kasih banyak Ibu sudah sama-sama. berbagi Semoga pengalaman, sukses, sudah berbagi cerita tentang terkait kasus-kasus dilema etika. Itu saja Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 asal Kota Tegal. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya akan wawancara dengan salah satu kepala sekolah negeri yang ada di Kota Tegal, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tegal, bersama Ibu Rismurdiani. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Iya, Ibu. Ini nun sewu, Ibu, ini pagi ini saya ikut merepotkan Ibu untuk kita berdiskusi bersama terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin kan selama ini Ibu punya pengalaman yang luar biasa dari berbagai sekolah, Ibu. Nah, terkait hal itu nanti saya akan mengulas salah satu mungkin Bu dari berbagai kasus yang mungkin terjadi di SMP 2 nih Bu, yang terkait dengan dilema etika. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi gini ya, kita cerita aja ya Mbak, cerita saja, nanti panjenengan bisa mengambil intisarinya. Ketika seseorang menjadi kepala sekolah di tempat yang baru terutama, kan kita belum mengetahui karakter personilnya, lingkungannya dan sebagainya.
Nah, kita kan perlu adaptasi itu antara 2-3 bulan lah untuk mengetahui. Itu pun hanya kulitnya. Tetapi seiring perjalanan waktu kan kita akan bisa menilai, bisa memantau, bisa memahami karakter per orang dari guru-guru yang ada di sekolah baru itu. Nah, itu dimulai dari identifikasi kan tadi ya. Kita bisa mengidentifikasi. Kemudian ketika saya pertama kali ke sini, saya tidak serta-merta merubah semua tatanan. Artinya, misalnya saat itu tugas tambahan untuk Bapak Ibu guru tetap saya pertahankan. Misalnya waka-waka tetap saya pertahankan sampai dengan 1 semester, Bu. Jadi sambil saya menyelami karakter masing-masing gitu loh. Jadi semua tidak saya ganti. Kan ada nih yang modelnya begitu langsung ganti gitu kan ada. Iya, dan itu tidak berlaku bagi saya. Kalau saya itu memahami dulu, oh ya bagaimana kinerjanya, bagaimana cara menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itu kan masukan bagi saya, masukan yang sangat berarti. Nah, ketika sudah mengidentifikasi masing-masing personil, masing-masing guru, itu sedikit banyaknya memberi masukan kepada diri saya untuk menentukan kebijakan selanjutnya seperti itu. Sehingga pada semester berikutnya, berarti masuk semester tahun ajaran baru, itu saya sudah mulai bisa menata struktur organisasi yang sekiranya menurut saya lebih tepat seperti itu. Karena antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, model organisasinya itu strukturnya berbeda, Mbak. Makanya ketika saya menyodorkan contoh yang ada di SMP 7 dibawa ke sini, itu mereka yang awal-awalnya tidak berterima. Seolah-olah di sini sudah bagus kok, Bu. Kenapa harus sama dengan SMP 7 dan sebagainya. Itu kan ada kecenderungan mereka cemburu seperti itu. Di sini udah punya model model sendiri ya. Jadi ya sudahlah, saya nurut toh. Saya mengikuti arus saja dulu 1 semester. Nah, terus semester berikutnya kemudian saya memadukan formula antara yang ada di sini dengan di sekolah sebelumnya begitu. Terus saya begitu. Kemudian disesuaikan dengan lingkungan baru. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua nih, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama penting, benar. Atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Itu sering terjadi. Mungkin contoh kasusnya apa, Bu? Kita bisa. Contoh kasusnya ketika kita mau mengambil agenda kegiatan. Nah, agenda kegiatan satu adalah agenda kegiatan dari perayaan Hari Besar Islam. Nah, satunya adalah kepentingan struktur kurikulum P5, kegiatan P5. Itu kan sering bertentangan. Nah, ini kasus baru, kasus baru. Jadi tanggal 22 Oktober kan perayaan Hari Santri, kan? Sementara tanggal 21 sampai dengan 26 itu digunakan untuk P5. Nah, itu kan di tengah-tengah. Itu kan sama-sama baiknya lah, apalagi di sini rencananya mau mengundang Pak Iqmal gitu loh. Nah, kan akhirnya sempat sih bersih tegang waktu itu. Akhirnya masing-masing ngotot terlalu. Saya sudah mencari hari ini, strukturnya juga sudah siapnya. Bersih tegang itu antara panitia P5 dengan bukan ini dengan Rohis dengan kegiatan keagamaan. Berarti dengan tim Rohis karena apa? Hari Santri kan hanya sehari itu tidak mungkin perayaannya mundur kan gitu ya, apalagi mungkin momennya hilang. Benar. Terus kan biasanya ada upacara dan sebagainya kan dari sekolah disuruh upacara itu kan itu kan. Nah, terus akhirnya sudah saya kumpulkan bersama, kita cari jalan keluar. Jadi saya tidak memihak sana sini, artinya saya berdiri di tengah-tengah, saya berusaha untuk menjernihkan persoalan
Dan itu saya rasa itu mesti ada solusinya. Iya. Nah, saat itu tanggal 26 itu adalah sudah ditentukan oleh perpustakaan untuk lomba-lomba, Mbak. Berarti kan akan tersita 2 kegiatan loh ya. Jadi satu deretan seminggu itu digunakan untuk 3 kegiatan. Nah, sudah akhirnya komunikasi jalan. Di situ saya menggunakan pendekatan person. Jadi saya memanggil kepala perpustakaan yang punya hajat itu tanggal 26. Saya minta untuk Mbak, karena ini bisa jenengan tolong diubah mumpung belum waktunya masih longgar, bisa tanggal 19 atau mundur tanggal berikutnya. Oke, enggak masalah. Clear satu. Iya, berarti 26 bisa digunakan toh. Nah, terus tinggal yang dua-dua ya. Yang dua-dua coba hubungi narasumbernya. Apakah narasumbernya memang hanya bisanya hari itu atau bagaimana, atau mungkin bisa diganti, kan itu juga berhubungan dengan narasumber. Kita mau ngambil itu sih proses membatik, Mbak. Ya, jadi membatik untuk kelas 7, 8, 9. Itu apa? Kearifan lokal. Iya, benar, kearifan lokal. Nah, terus akhirnya Allah memberikan jalan keluar yang baik ya. Ternyata instrukturnya itu di telepon tanggal 22 nggak bisa karena ada acara lain kayak gitu loh. Bisa pas nemen ya. Loh, bener Pak, itu nggak mengada-ada. Tidak Bu, memang bener tanggal 22 berarti saya kosongi saja kayak gitu. Akhirnya tanggal 22 dikosongi saja. Berarti kan rohis kan bisa masuk. Semula akan saya gunakan tetap waktunya, misalnya rohis 2 jam di awal pagi, kemudian dilanjutkan dengan P5 sampai siang. Kan bisa kan, masih bisa jalan. Ternyata setelah deal seperti itu, dari narasumbernya sendiri ya nggak bisa. Jadi akhirnya murni tanggal 22 itu off. Kan Tuhan baik sekali, bener nggak? Sini ruwet-ruwet ya, akhirnya kan ada jalan keluar. Seperti itu. Akhirnya tanggal 21, 220, 23 sampai dengan 26. Sudah. Iya, dan bisa digunakan sepenuhnya untuk perayaan hari santri. Akhirnya kedua belah pihak kepentingannya masih bisa terfasilitasi. Malah 3 nok yang perpustakaan bisa maju tanggal 19 Sabtu ini gitu. Akhirnya perpustakaan 19 seperti itu. Seru sekali ya Bu tadi ceritanya. Iya, karena itu yang baru itu. Kemudian yang ketiga nih Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur apa maksudnya? Iya, langkah-langkahnya mungkin ketika ada kasus seperti itu, step by step-nya. Yang pertama saya mengidentifikasi dulu kepentingannya, ya kan tadi. Ketika sama-sama pentingnya kita kan melihat skala prioritas gitu ya. Kemudian setelah mengidentifikasi kita mengadakan meeting dulu, Nok. Jadi kuncinya sebenarnya ada di komunikasi. Ketika kita sama-sama mempunyai kepentingan yang sama, itu kan kita harus komunikasikan. Iya, benar. Kita kumpulkan dulu, kita kumpulkan. Setelah saya memperoleh informasi, memperoleh data dari masing-masing tim, kemudian untuk mencairkan suasana yang tadi ruwet, itu saya kumpulkan gitu loh. Jadi akhirnya saling mendengarkan alasan dari tiap-tiap panitia seperti itu. Ya seperti di SMP 7 lah, kadang-kadang seperti itu kan. Ya kan. Nanti baru dimusyawarakan bersama nah, gitu ya, Bu. benar. Yang pertama Ibu identifikasi kepentingan atau masalahnya, kemudian diambil skala prioritasnya. Setelah itu Ibu coba komunikasikan untuk mencari jalan keluar. Untuk mencari jalan keluar secara musyawarah mufakat. Gitu. Iya, seperti itu. Yang berikutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif justru bukan dengan regulasi, tapi dengan merangkul. Jadi dengan kepedulian, dengan care, dengan komunikasi, itu justru yang sering efektif menurut saya. Jadi kalau misalnya, kan saya kan bukan tipe orang otoriter ya.
Kalau misalnya saya harus seperti ini kan nggak mungkin ya, karena itu menyangkut banyak orang, banyak pihak, menyangkut perasaan, ya kan. Jadi semata-mata saya sifatnya itu pengen ngayomi loh, semuanya pengen bisa terangkul dengan baik, dengan komunikasi seperti itu. Ya itu kadang-kadang regulasi saya kesampingkan kayak gitu loh. Tapi saya menata, maksudnya menjaga perasaan orang lain seperti itu. Begitu. Ya kadang juga apa ya, yang ada yang memanfaatkan lah kalau misalnya Nah itu dengan ada ketik pihak-pihak iya tertentu yang dengan ketidaktegaan saya. Nah, itu. Iya. Berarti intinya di komunikasi Iya, ya Bu ya, benar. di komunikasi. Terus yang berikutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa nih Bu? Tantangannya kan tidak semua yang saya sampaikan menurut orang lain baik dan bisa diterima. Bisa saja justru di luar tim itu sendiri yang menyoroti dan mengomentari. Kadang-kadang kitanya udah deal ya, tapi pihak lain kan Doni kayak kue, kan gitu ya. Iya memperkeruh suasana. Terus orang sampai melu. Ibaratnya orang tersebut adalah di luar garis, iya. Bukan tim, bukan panitia dan sebagainya, tetapi mengomentari, kadang-kadang mengompori, memprovokasi, kan bisa saja. Ya, tapi selama ini ya alhamdulillah sih bisa teratasi. Artinya dengan pendekatan, orang yang ngomong kayak gitu saya dekati. Tenang bae lah ya gue. Kayak gitu. Iya. Jadi tantangannya itu kadang keputusan yang kita ambil itu tidak semua bisa menerima iya. Gitu ya Bu ya. Dan ada mungkin kita perlu pendekatan dengan beberapa pihak yang mungkin merasa masih kurang terpuaskan dengan hasil keputusan kita. Nah itu ada lagi juga tantangan dengan mitra kerja, contoh komite ya, ketika sekolah sudah menentukan perkemahan itu di Semugih, contohnya kemarin baru Semugih. Wis kita sudah deal, sudah booking, sudah DP 500.000. Lah tiba-tiba kok komitenya rapat pada datang ke sini menyatakan ketidaksetujuannya dengan beberapa alasan. Bu kalau masih bisa di cancel kayak gitu, jangan jauh-jauh kayak gitu. Pertama karena alasan dingin, waktu itu memang lagi dingin-dinginnya ya. Tapi saya bilang, wong saya kemarin baru ke sana kan arane LDK kan di sana, saya bilang gitu. Coba tanya anak-anak dingin banget enggak? Dinginnya banget itu waktu pagi gitu. Iya, tapi kan mereka masih kecil, masih baru dari SD ya itu. Terus yang kedua, jauh Bu, nanti makanan dan sebagainya anak-anak susah jajan. Jare siapa wong dodol akeh kayak gitu ya. Terpatahkan lagi. Nah, yang ketiga, alasannya nanti kalau kami mau mengunjungi jauh, nah berarti itu intinya mereka. Justru berarti intinya di orang tuanya kalau nengok jauh, pramuka nggak usah ditengok, saya bilang gitu ya. Kalau mau nengok ya berarti bareng-bareng kayak piknik kayak gitu. Bu, tapi kalau orang tuanya punya mobil seperti kami kan nggak masalah. Kalau nggak punya mobil ya nganggo Grab, Bu. Iya. Tapi ya tetap akhirnya karena pertimbangan macam-macam, terus saya bilang, Bapak Ibu komite bisa memberikan solusi enggak? Saya bilang kayak gitu. Saya kembalikan lagi Alhamdulillah mereka mau membantu mencarikan tempat. Iya. Tempatnya di mana? Di Dishub Dishub kabupaten. Kebetulan beliaunya kan kepala dinas Dishub. Akhirnya sudah menggunakan samping Dishub itu ada tanah yang cukup luas. Akhirnya ya sudah kalau seperti itu nanti saya survei ke sana. Memang dengan layak tim untuk ini ya. Layak nemen untuk 3 jenjang pemuat ambone nemen. Besar sekali. Nah, sampingnya itu loh. Berarti belum pernah. Memang tidak digunakan untuk perkemahan baru itu. Iya. Kembali lagi ke benar. Iya, kangen. Iya, wis di situ aja. Sampingnya terminal yang baru.
Nah, itu kan ada taman lalu lintas, ada apa itu. Akhirnya gimana? Cuma itu kan masih rungkut, Pak. Ya wis nanti siap tak bersihkan. Terus persoalan berikutnya MCK-nya. MCK kami siap ada 6. Terus di terminal ada 5. Cukup kok 11. Ya wis lah terpaksa cukup ya. Akhirnya wis penjagaan, Pak. Kami siap dengan keamanan Buris. Pokoknya 24 jam siap Berarti itu. mereka juga Iya. ini juga memfasilitasi hal-hal Benar, lainnya ya, Bu. iya. Terus kendaraan Pak, angkutan dan sebagainya, akhirnya disiapkan. Kami ada 2 kendaraan, ada kayak apa ya, bis apa dan sebagainya lah itu bawa anak. Tapi ya tetap dari sekolah, akhirnya truk berapa truk kayak gitu. Ya akhirnya ya sudah karena mereka mau membantu ya sound system dan sebagainya lengkap no. Akhirnya ya sudah. Kami batalkan yang di sana yang 500.000 hilang. Iya, maksudnya karena tadi tawarannya ketika mereka mau menyanggupi untuk membantu dan memfasilitasi, akhirnya kita ini ya. Iya. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali untuk yang berikutnya nih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ketika menangani sebuah kasus-kasus, mungkin Ibu jadwalkan kapan, terus tempatnya di mana, kemudian bentuk dan prosedur yang akan dijalankan itu seperti apa gitu misalnya. Ibu punya gambaran, misalkan Ibu menemui sebuah kasus terus kira-kira Ibu punya schedule sendiri atau bagaimana kira-kira? Alhamdulillah temen sih enggak ya. Kayaknya saya enggak punya jadwal kayak gitulah. Berarti pusing. Saya pengennya begitu ada kasus terselesaikan kayak gitu. Kayak Bu Ratih ya. Iya, sesegera mungkin. Saya tidak ingin menunda-nunda, berlarut-larut, makan ati dan sebagainya. Mumet lah ya. Jadi saya pengennya segera clear. Misalnya ini enggak selesai. Nah, makanya kan kita dituntut waktu semakin kesini kan berjalan semakin cepat oh ya. Apalagi itu kan membutuhkan sebuah kepastian ya kan, keputusan yang untuk memastikan sebuah kegiatan harus berjalan. Kalau kita menunda-nunda harus hari ini kan seperti janjiku padamu kan enggak mungkin ya. Jadi ketika ada waktu dan slot, udah sekarang ngumpulkan kayak gitu. Ya udah sekarang. Terus cek persoalan selesai, besok pagi sudah mulai kerja lagi. Ya kan, iya, besok-besok juga masih ada pekerjaan baru lagi kan yang kita temui. Iya, terselesaikan. Yang berikutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya begini ya Mbak, kita pun menyadari bahwa bekerja di sebuah instansi seperti sekolah ini kan, kepala sekolah itu kan tidak hanya sendiri ya, artinya kita kan dibantu oleh teman-teman yang lain dalam satu tim ya. Jadi ketika ada keputusan harus saya sendiri seperti itu, tampaknya kita mesti ini meminta persetujuan dari teman-teman yang lain. Misalnya kalau di sini ada tim pengembang itu terdiri dari 9 orang, 10 dengan saya. Itu kalau misalnya ya, iya tim pengembang sekolah. Jadi ketika misalnya ada anak pindahan dan sebagainya, kami punya timnya. Jadi mesti ada orang yang di tim pengembang yang masuk ke tim. Jadi tim mutasi siswa kayak gitu. Jadi mereka nanti yang menangani, ngurusi itu. Nah terus nanti kalau mentok kan larinya ke kepala sekolah. Jadi tidak serta-merta saya yang memutuskan langsung, tetapi melalui prosedur tadi ada tim-timnya dulu, terus nanti permasalahan, sama seperti misalnya BK kayak Bu Nati dahulu kan mesti timnya dulu kan berembuk. Nah terus ketika mendapatkan kesulitan atau mungkin jalan keluarnya angel dan sebagainya itu kan baru ke kepala sekolah seperti itu. Demikian pula saya terapkan di sini. Jadi jarang lah saya misalnya, wes kudu kayak gigi, tapi saya mesti minta pendapat karena saya orang baru di sini. Iya kan kadang bisa saja menurut saya baik, belum tentu diterima oleh orang lain baik, ya kan? Bisa saja kan seperti itu. Jadi ini mesti kayak enaknya pimen ya, apa kayak gitu. Terus nanti kan dari banyak orang kan memberikan masukan, iya. Terus akhirnya, terus kayak wis akhirnya, ya sepakat ya, ya sudah gitu.
Baik, Bu, ini yang terakhir nih Bu, Hmm. dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin bisa saya petik, kita petik bersama ya Bu, dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Jadi tetap ya, kita kan tetap melihat regulasi ya, tetapi bukan berarti kita harus letterless sesuai dengan prosedur yang ada. Kadang-kadang kita memang butuh sentuhan-sentuhan hati nurani kita kayak gitu loh, Nok. Terus yang paling efektif tadi saya katakan adalah komunikasi yang intens dengan berbagai pihak, kemudian merangkul semua pihak. Jangan ada yang merasa aku orang dibutuhna ya gue misalnya seperti itu. Saya tetap berpegangan begini, semua orang itu penting pada porsinya kayak gitu loh. Jadi termasuk orang-orang belakang yang kebersihan dan sebagainya itu kan orang-orang penting. Coba kalau tidak ada mereka sehari 2 hari, coba bayangkan, ya kan? Ya kan sekolah ruwet-ruwet dan sebagainya, menyiapkan minuman dan sebagainya siapa, ya kan? Jadi semua orang penting pada porsinya gitu. Jadi jangan pernah menganggap rendah orang lain. Kemudian itu tadi komunikasi harus intens. Kita harus merangkul semua pihak. Bahkan wong sing ora seneng karo kita pun sebenarnya dirangkul gitu loh, ya kan? Padahal kita kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani ya. Aku karo seneng lugu-lugune karo wong kuwe. Tapi harus bijak. Misalnya, aduh pimen ya. Ya katakanlah bermuka dua, oke mungkin saat itu kita bisa bermuka dua, mungkin nemburin nyuki enak nemen delengak gitu. Karena udah tahu karakternya ya. Selalu menjadi ibu yang sekarang sebagai pimpinan seperti itu. Sebagai pimpinan itu ya harus ngayomi meskipun nang burine kayaknya orang seneng karo kono tak pindah kok. Kayak gitu, iya. Seperti itu. Kadang-kadang memang menyakitkan diri sendiri sih, tapi aman bagi yang lain. Berarti lebih kayak mengesampingkan perasaannya. Iya, benar dan menciptakan suasana yang kondusif. Tuh. Agar saya waktu aku mamperang terus tiba nih bluder kok ya berarti penyakitnya datang ke kita sendiri. Wah, ini cukup ini ya Bu, berkesan ya Bu. Saya dapat pelajaran baik dari Ibu, terutama satu kutipan kata dari Ibu. Semua orang itu penting pada porsinya. Itu yang garis bawah. Sebuah ini masukan untuk saya secara pribadi dan nanti untuk kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi. Amin, terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Kami dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya jadwal wawancara yang ketiga bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Bapak Eko Winarno MSI. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bu Soimah. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Ya alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat. Pak, hari ini nuwun sewu, saya ikut ngerepoti Bapak nggih Pak, ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Di program pendidikan guru penggerak itu ada tugas demonstrasi kontekstual terkait modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, saya di sini itu mau belajar banyak nih Pak dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak terkait dengan dilema etika. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Baik, terima kasih.
Jadi saya sebagai kepala sekolah mulai tahun 2016 ya, sampai sekarang berarti 8 tahun, ya 3-4 bulan lah. Dan selama itu tentu banyak sekali dilema yang terkait dengan etika yang harus saya tegakkan dalam perjalanan. Dan itu saya pikir tidak hanya seorang kepala sekolah, tidak hanya seorang pemimpin, sebagai manusia ketika kita berinteraksi secara sosial, itu faktor etika menjadi sesuatu yang sangat penting kita pertimbangkan. Kemudian pada saatnya nanti kita akan dihadapkan pada dilema-dilema yang tentu kita pasti harus memilih itu. Dan kalau saya alami itu bisa saya jadikan beberapa jenis lah, katakanlah begitu, untuk dilema etika yang saya hadapi. Yang pertama adalah terkait dengan dilema etika yang langsung langsung dihadapi terkait dengan diri sendiri. Artinya diri sendiri ini ketika menjadi seorang kepala sekolah, seorang pemimpin, maka banyak faktor dilema etika yang dihadapi sebagai pribadi, sebagai individu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan menyikapi sebuah regulasi. Jadi kan regulasi di bidang pendidikan banyak sekali tuh. Terutama adalah regulasi-regulasi utama, yaitu regulasi yang terkait dengan kurikulum, terkait dengan bagaimana kita menjalankan roda organisasi sebuah lembaga pendidikan, dan regulasi-regulasi yang paling harus kita betul-betul kuasai dan nanti kita harus mengambil sikap adalah regulasi terkait dengan keuangan. Baik keuangan dilihat dari sisi sumbernya maupun dilihat dari nanti bagaimana kita mengalokasikan itu keuangan. Kemudian yang lain lagi adalah bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Itu banyak sekali nanti akan dihadapkan pada dilema etika yang akan kita hadapi. Sebagai kepala sekolah tentu menjadi menjadi pemimpin pembelajaran. Tentu dia menjadi pemimpin bagaimana di sebuah lembaga pendidikan yang dia pimpin, maka seorang kepala sekolah juga di samping pemimpin pembelajaran, dia juga seorang motivator agar teman-teman guru, teman-teman tata usaha tetap fokus kepada visi dan misi sekolah. Kepala sekolah juga tentu punya tugas untuk menjaga nama baik, hubungan keluar, sehingga sekolah bisa berbicara, berkontribusi di tingkat kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Itu terkait dengan pengelolaan SDM. Di sana ada banyak sekali dilema etika yang harus kita hadapi. Kemudian yang lain lagi adalah ketika kita berhadapan dengan masyarakat dan media sosial ataupun media mainstream lah. Ketika berhadapan dengan masyarakat, ketika kita berhadapan dengan media, lembaga swadaya masyarakat, orang tua siswa termasuk di dalamnya, lingkungan, terkadang muncul juga pengambilan yang harus kita putuskan terkait dengan dilema sosial. Itu kira-kira yang saya hadapi jenis-jenisnya. Sehingga dengan kita mengetahui jenis-jenisnya, maka nanti ketika kita harus memutuskan, oh ini jenisnya terkait dengan regulasi, keuangan, kemudian sumber daya manusia, kemudian mungkin program-program yang akan kita bangun, program-program unggulan, kemudian dengan dunia luar, dengan masyarakat, dengan media, dan seterusnya. Saya kira itu
Baik Pak, jadi tadi terkait dengan identifikasi tadi yang pertama terkait dengan diri sendiri ya Pak, Ya. kepala sekolah, kemudian yang kedua menyikapi sebuah regulasi, kemudian yang ketiga pengelolaan SDM, yang keempat terkait dengan program-program unggulan yang akan dijalankan, dan dunia luar, mungkin mitra usaha atau masyarakat Ya. lingkungan sekitar gitu ya Pak. Stakeholder lah. Oke. Yang berikutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, kasus-kasus seperti itu kan, misalkan saja saya langsung ya, yang paling menonjol adalah ketika kita menghadapi kelulusan atau menghadapi kenaikan kelas. Di era sekarang itu memang sekolah seolah-olah sekolah dilarang untuk tidak menaikkan kelas, seolah-olah sekolah dilarang untuk tidak meluluskan di akhir jenjang. Tetapi di sisi lain ya, dilemanya adalah bahwa sekolah juga harus menjaga kualitas lulusan, menjaga kualitas kenaikan jenjang. Maka di awal di buku sekarang namanya KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan, atau dulu KOSP, Kurikulum Operasional, atau ditarik dulu lagi buku 1 tentang kurikulum. Di sana kita memang sudah cantumkan, kita sudah buat kriteria kenaikan kelas. Itu penting sebagai regulasi utama kita di dalam standar kompetensi lulusan ya, SKL sekolah. Jadi anak-anak itu anak siswa harus punya standar kompetensi lulusan, termasuk di dalamnya adalah kenaikan kelas. Kita tetapkan bahwa tentu salah satu syarat kriteria kenaikan kelas misalkan mengikuti seluruh pembelajaran ya selama 2 semester. Yang kedua, memiliki nilai sikap minimal baik, sikap dan perilaku minimal baik. Yang ketiga, kita patok tuh semua siswa di sisi absen ya, presensi, kehadiran, ketidakhadiran maksimal alfa 20% gitu kan. Dan tentu yang berikutnya adalah terkait dengan akademik, minimal memperoleh nilai terendah KKTP atau KKM misalkan 75. Disitulah terjadi ketika tentu kita proses panjang tuh, dari mulai awal sosialisasi tentang kriteria kenaikan kelasnya, sampaikan ke orang tua, sampaikan ke anak-anak bahwa kamu akan naik kelas, naik jenjang itu seperti ini. Tapi itu pilihan terakhir untuk tidak naik kelas. Nah, itu berjalan dan semua proses berjalan. Kalau saya sih dalam setiap bulan itu pasti guru mapel, wali kelas, guru BK harus punya data yang dibahas di forum-forum rapat, dan dari data itu adalah biasanya data dalam tanda kutip ya, data siswa bermasalah akademik dan juga bermasalah secara non akademik tadi. Sudah kelihatan tuh, oh ini Pak absen 5 hari, apa yang sudah dilakukan oleh wali kelas, apa yang sudah dilakukan oleh guru mapel, apa yang sudah dilakukan oleh guru BK. Oh ya sudah visit apa belum, ya kan? Oh belum, ya. Kemudian bulan berikutnya dan seterusnya. Nah, perjalanan panjang itu sudah kita lakukan mulai dari home visit, mulai dari pemanggilan orang tua, sudah memberikan sanksi, memberikan motivasi dan sebagainya. Tetapi ketika di akhir semester, di akhir tahun kita mengadakan rapat kenaikan kelas, disitulah terjadi keputusan-keputusan yang harus kita ambil, tetapi di dalamnya ada apa ya, kita sudah tetapkan kriteria, tetapi di situ muncul kemanusiaan, terlebih lagi di situ ada latar belakang orang tua siswa. Nah, saya ya sebagai pemimpin rapat kenaikan kelas waktu itu, yang penting ada data. Jadi pernah terjadi sama-sama alfa, yang satu alfa katakanlah lebih dari 20%, yang satu juga alfa lebih dari 20%,
tapi yang satu tidak naik, yang satu bisa naik. Itu faktornya apa? Itu karena kita memiliki data. Kalau yang satu alpa karena melalaikan, mengabaikan, dan betul-betul dari sisi orang tua sudah nyerah, kemudian dia sudah tidak ada iktikat baik, tidak ada iktikat baik sama sekali untuk berubah, untuk pokoknya sudah menyepelekan sama sekali, maka ini alpa yang jelas kita harus ambil keputusan, walaupun tentu nanti akan berakibat apakah tambah buruk atau tidak. Kemudian sama-sama alfa, tetapi tentu alfanya karena mungkin faktor orang tua tidak punya alat komunikasi, dan ketika kita kita observasi, kita deteksi, ternyata alfanya itu alfa yang memang tidak masih ada iktikat baik dan masih siap, masih sangat mungkin untuk diperbaiki. Nah, itu contoh. Maka saya mengambil keputusan di saat itu, saya tetap nilai-nilai kebajikan masa depan anak itu. Kemudian di rapat saya memutuskan, karena seluruh forum rapat tinggal menyerahkan ke pimpinan rapat. Ya, alhamdulillah itu berjalan dan walaupun kita cukup was-was juga dengan sikap tentu saja orang tua dan sebagainya, alhamdulillah berjalan, sudah 1 tahun berjalan, dan kita pernah tidak menaikkan begitu agak banyak. Tetapi mereka sadar ada yang berpindah, ada yang kemudian walaupun tinggal kelas, tetapi dia tetap masuk dan tetap senang sekolah di sini. Orang tua menerima karena memang kita kriterianya sudah jelas. Tetapi ketika mau ngambil keputusan itu tidak lazim, karena mungkin banyak dengan mudahnya mungkin ada beberapa sekolah yang sudah dinaikkan saja karena ini yang satu, ini kurikulum merdeka, kita pakai fase, tapi dia tetap tidak naik jenjang karena sebagai pembelajaran. Terlebih apa kata mereka, apa kata teman-temannya, ini juga menjadi pertimbangan. Kalau itu dinaikkan, kemudian ini juga muncul di forum rapat, kalau itu dinaikkan, sudah teman-teman yang sergap, teman-teman yang normal, teman-teman yang standar itu sudah bisa, anak-anak sekarang sudah bisa bicara. Kalau anak itu sampai naik, buat apa kita rajin, buat apa kita sergap, dan buat apa kita berdisiplin? Karena toh tidak berdisiplin, banyak alfanya saja bisa naik. Itu bagian-bagian pertimbangan. Jadi ketika mengambil keputusan, kita harus melihatnya dari berbagai sudut, tapi yang pertama adalah tentu kita punya kriteria dan regulasi. Itu contoh saja yang paling sering kita hadapi dan itu real ada. Baik Pak, tadi terkait dengan kasus yang disampaikan berarti berasaskan paradigma keadilan ya Pak versus rasa kasihan ya Pak, dimana dimana tadi ada beberapa anak yang mungkin ketika itu tidak dibuat keputusan yang tepat malah nanti menimbulkan loh yang ini ternyata tidak ini rasa keadilannya muncul rasa keadilan kok nggak ada rasa keadilannya. Tapi di sisi lain kita juga melihat faktor latar belakang dari si anak tersebut ya Pak, dalam arti masa depan dan sebagainya. Itu ternyata ada beberapa anak yang mungkin bisa kita bantu sekiranya mungkin dengan faktor-faktor yang tadi ya mungkin karena kurang adanya dukungan sarana dan prasarana. Tapi untuk jenis kasus anak-anak yang mungkin memang dari merekanya kurang termotivasi untuk mengadakan perbaikan, mungkin kita bisa treatment. Jadi kita pada pertimbangan yang pertama, proses sudah dijalankan, speak by data lengkap, orang tua sudah menerima, yang nggak usah takut, kita mengambil keputusan untuk efek jerak, untuk perbaikan dia agar sadar, dan untuk menyelamatkan sekian yang lebih banyak. Jadi jadi sekian yang lebih banyak itu juga kita harus perhatikan. Teman-temannya itu pasti akan mencibir sekolah, dan dia tentu akan mempengaruhi pola pikirnya, akan menganggap bahwa bahwa tidak ditegakkannya itu. Ya itu contoh saja. Saya kira itu barangkali bisa masuk bagian dari pengambilan keputusan. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini terkait dengan tadi kasus yang tadi sudah dimunculkan nih Pak? Ya. Jadi itu kan sudah kita prediksikan. Jadi kami terbiasa untuk melakukan evaluasi diri, refleksi diri di akhir tahun pelajaran. Kemudian kita adakan rapat kerja
Di rapat kerja itu kita bagi beberapa komisi, komisi-komisi mencerminkan organisasi yang ada di sekolah, komisi kurikulum, komisi kesiswaan, komisi sarpras, kemudian komisi humas, dan berbagai macam komisi yang memang nanti akan ada muncul dalam organisasi sekolah. Hal-hal yang terprediksi itu sudah kita siapkan semuanya, kita sudah siapkan regulasinya, regulasi tingkat sekolahnya dan seterusnya, sehingga buat saya yang terpenting pengambilan keputusan adalah merupakan proses dari adanya regulasi yang kita tetapkan, usaha yang kita lakukan, observasi yang terus-menerus, dan yang terpenting adalah speak by data. Jadi data berbicara. Itu saja sih saya kira prosesnya, dan semua tahu transparan karena memang ya di sini kan sudah ada simbol, tidak ada Superman, tidak ada Superwoman, kita adalah super team. Jadi itu tentu untuk semua kasus, semua hal. Saya kira itu. Baik Pak, berarti kalau tadi dapat saya simpulkan yang langkah-langkah yang Bapak lakukan, yang pertama refleksi diri ya, dan evaluasi diri dari masing-masing komisi di dalam rapat kerja, kemudian dikaitkan dengan regulasi yang ada, kemudian tadi mungkin mengidentifikasi orang-orang yang terlibat mungkin dari siswanya, kemudian guru-guru yang tadi sudah Bapak sebutkan, kemudian dilakukan tindak lanjut berupa observasi dan sebagainya, baru nanti kita bicara lewat by data gitu ya Pak. Ya, data itu sangat penting. Kemudian kita musyawarahkan kembalikan ke tim, dan kemudian diambillah sebuah keputusan. Iya, jadi keputusan adalah analisis dari data yang kita temukan. Baik Pak. Yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kembali lagi tadi, jadi kalau kita sudah terbiasa dengan koordinasi, yang kedua kita sudah terbiasa dengan data yang lengkap dan data yang bisa memotret dari berbagai sisi, itu saya kira pengalaman selama ini ketika kita akan memutuskan itu adalah keputusan adalah hasil analisis data, analisis pemetaan dari masalah, ketemu akar masalah, kemudian keputusan itu adalah pengambilan pilihan atas tadi pemetaan data yang ada, analisis data, kemudian koordinasi dan katakanlah musyawarah. Saya kira standar sih, asal kita punya, jadi gini. Jangan sampai kita memutuskan tanpa analisis data. Dan jangan sampai kita menganalisis data kalau datanya tidak lengkap. Maka yang namanya data, yang namanya dokumentasi, itu menjadi suatu hal yang penting buat seorang pimpinan untuk pengambilan keputusan. Syukur-syukur kalau punya data yang lebih lengkap terkait dengan analisis SWOT-nya, analisis kelemahan, tantangan, hambatan, dan sebagainya. Itu bagian dari pengambilan keputusan. Makanya kalau kita lihat sekarang, semua sekolah harus membuka rapor pendidikan, rapornya masing-masing, dan nanti di rapor itu kita tahu kelemahan kita, kemudian kita menganalisis, baru menentukan keputusan mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus concern di dalamnya. Jadi saya kira standarisasi pengambilan keputusan, mau nanti dilema etikanya seperti apapun, asal ada data dan analisis, kemudian kita konfirmasi dengan tim, ya saya kira itu menjadi bukan sekedar keputusan individual, tetapi menjadi kebutuhan institusi. Baik Pak, yang berikutnya nih Pak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang menjadi tantangan itu sebenarnya bukan masalah apa ya. Jadi kadang yang paling menjadi tantangan itu unsur manusiawi. Jadi unsur manusiawi. Ketika saya sebagai pimpinan melihat ada seorang guru yang dengan kerepotan rumah tangganya, kemudian dia tidak bisa masuk kelas tepat waktu, terkadang harus izin, maka kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang regulasi, ya itu jelas. Yang terpenting, yang pertama saya sampaikan adalah regulasinya A, B, C, D. Kemudian Anda harus bersikap mengutamakan yang mana, dan
itu paling sulit karena nanti akan muncul hubungan sosial dan hubungan terkait dengan manusiawi. Tetapi lagi-lagi kita harus punya patokan, ya patokannya kembali ya regulasi, duduk bersama. Saya kira tidak ada yang sulit dan itu sudah saya hadapi dengan berbagai kasus, terutama teman-teman guru yang memang memiliki kewajiban, memiliki tugas yang harus dijalankan. Di sisi lain sebagai individu dan sebagai entah kepala rumah tangga, entah ibu rumah tangga, dia memiliki masalahnya. Nah, sebagai pimpinan, tentu yang terpenting adalah menjaga motivasi, menjaga mood, dan menjaga bagaimana SDM ini tetap berkontribusi dengan kontribusi yang sesuai dengan kemampuannya. Saya kira itu. Jadi tantangan terberat adalah bagaimana kita mengendalikan diri untuk tetap mengambil keputusan sesuai dengan regulasi, memperhatikan kebajikan-kebajikan tanpa menurunkan motivasi, tanpa menjadi seorang SDM yang kita ambil keputusannya itu nanti menjadi kontraproduktif. Baik, Pak. Menarik sekali ini, Pak. Yang berikutnya nih, Pak. Yang keenam. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau dibuat sebuah seperti jadwal tertentu untuk ini loh, misalkan di waktu kapan, bentuknya bagaimana, prosedurnya seperti apa. Jadi Bapak punya analisis sendiri, oh kalau kasus ini diselesaikan kapan, oh kalau kasus ini apa seketika itu, ketika ada masalah kemudian langsung diselesaikan dan seperti itu, bagaimana Pak? Ya, jadi yang namanya kasus itu tidak unpredictable ya, jadi tidak terprediksi. Jadi kalau prinsip saya secepatnya, tetapi kan gini, sebuah organisasi sebenarnya kita bisa prediksi lah kasus-kasus yang akan muncul, terlebih kalau kita sudah terbiasa punya data, oh dalam 1 tahun kasus yang muncul nanti terkait dengan regulasi yang harus kita tegakkan, terkait dengan peraturan kepegawaian, terkait dengan ketertiban tata tertib siswa, terkait dengan pemenuhan laporan keuangan dan seterusnya, itu kan kita sudah bisa identifikasinya kan sudah jelas di awal. Jadi ketika nanti tiba-tiba muncul kasus, ya sudah, yang penting sudah kita lihat kemarin bagaimana, kemudian siapa saja yang terkait, siapa saja yang mau diajak bicara untuk menganalisis, dan nanti keputusan akan diambil. Jadi tidak ada jadwal, tetapi kita sudah punya pola. Jadi yang terpenting adalah kita buat polanya sehingga ketika ada kasus, antisipasinya kita sudah menggunakan pola tertentu yang sudah kita bangun. Jadi ya prinsipnya ya secepatnya harus, karena yang namanya kasus, yang namanya masalah itu secepatnya harus sudah diselesaikan, dan kita sudah bangun yang namanya PMO. Jadi Project Management Office itu adalah PMO itu Project Management Office atau atau sebuah pertemuan manajemen yang di situ akan mengangkat akar masalah. Kemudian masalah itu akan kita pilih dan kemudian kita carikan solusinya. Contoh, kita sering rutin itu, Bapak Ibu silakan isi Google Form. Masalah siswa yang paling menonjol apa? Mereka ngisi, kemudian setelah dibuka Google Form-nya dengan diagram dan tabel, oke, mau kita pilih mana yang akan kita selesaikan? Oh, pilih ini. Sudah, bulan berikutnya kita pilih solusinya. Kualitas pembelajaran mana dulu yang akan kita perbaiki? Oh, dengan ini. Jadi ternyata kalau ketika itu saya praktekkan dengan PMO itu rapat khusus tapi hanya membicarakan akar masalah, kemudian menemukan masalah, memilih masalah, dan mencari prioritas solusi, bikin program, nanti kita evaluasi lagi. Itu yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan yang maju. Jadi ketika ada meeting itu ya meetingnya tidak akan kemana-mana, tapi meetingnya adalah meeting belanja masalah. Kemudian untuk kita cari akar masalah. Dan kan tidak jauh-jauh lah kalau yang namanya institusi pendidikan, sekolah, ya paling masalahnya itu saja, dan itu akan berulang. Disiplin positif, masalah pelanggaran siswa, masalah siswa akademiknya yang tidak bisa berubah dengan baik, masalah
masalah non akademiknya itu kan sebenarnya sudah kita baca, dan PMO itu hanya memilih mana akar masalah yang akan kita bahas, mana yang kita prioritaskan, kemudian apa solusinya coba kita jalankan, nanti refleksi lagi. Kalau satu periode, biasanya saya bulanan. Kalau satu periode, ya misalkan bulan September kita gali masalah, menemukan masalah, September ya, Oktober kita jalankan programnya 1 bulan, nanti November kita refleksikan lagi, belum selesai ya bulan November jalan lagi. Saya kira itu yang bisa kita biasakan untuk mengelola jadi masalah itu kita kelola, kita organisir, kemudian kita analisis. Baik Pak, tadi kalau yang saya tangkap ya Pak, untuk kasus-kasus yang memang sudah berpola atau misalnya memang sudah periodik, sekiranya itu akan muncul di setiap tahunnya gitu kan, itu akan masuk dalam PMO yang sudah dijadwalkan tiap bulannya untuk ya Pak. Iya. Tapi untuk kasuistik yang tertentu insidental mungkin bisa langsung ditangani gitu ya Pak. Betul. Baik, jadi kita seperti itu, sehingga misalkan kita akan di depan di raker, oke tahun depan kita bisa adiwiyata nasional misalkan. Itu kan nanti akan muncul masalah. Pasti kalau kita akan mencapai adiwiyata nasional, pasti masalahnya 1, 2, 3, 4 bawa ke PMO terus, ya akhirnya tercapai juga. Baik, seperti itu contohnya lah. Yang berikutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etik? Ya, jadi yang pertama itu saya memang sudah punya pola, bagaimana menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang mendesak harus segera diputuskan, dan itu menimbulkan dilema. Tentu sebagai seorang pimpinan, tentu kita punya bahasanya itu punya ring lah. Ya, tim kerja kayak namanya atau tim sukses. Tentu saya akan berbicara secara berjenjang. Jadi kelompok besar, kelompok kecil, semakin mengecil, dan tentu pembantu-pembantu pimpinan, wakil-wakil ini sering kita ajak bicara untuk pengambilan keputusan berdasarkan pola yang kita sudah buat dan berdasarkan data yang selalu kita analisis, sehingga itu memudahkan. Jadi tetap model pola kepemimpinan di zaman sekarang tidak bisa Superman, Superwoman, tapi dia adalah seperti. Jadi tetap banyak orang yang harus membantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang muncul. Berarti tadi terkait dengan yang membantu Bapak mungkin di sini adalah tim kerja ya. Yang pertama itu ring 1 mungkin Waka ya. Kepala sekolah, kemudian yang berikutnya adalah stakeholder yang terhubung dari masalah tersebut ya Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang tadi telah disampaikan Bapak nih, pelajaran apa yang sekiranya kita bisa petik bersama dan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, ya untuk saya bisa belajar lebih banyak lah Pak terkait dengan hal ini. Jadi kan sebagai individu kita kan setiap jam, setiap detik itu kan memang harus memilih. Pilihan-pilihan itu tentu berdasarkan visi dan misi yang kita punya. Jadi ketika saya datang di sini di bulan Mei 2016, sudah banyak di kepala, nanti saya akan menjadikan sekolah ini seperti yang saya impikan, seperti yang saya tahu, seperti yang saya inginkan. Ya kan, itu satu. Jadi intinya sebagai seorang individu, apalagi dia seorang pemimpin dan setiap kita adalah pemimpin, yang pertama punya visi sukses. Disitulah nanti yang akan menggiring kita, mengembalikan kita ketika kita bergeser dan mengembalikan kita ke rel. Jadi kalau kita tidak punya visi sukses, itu ya jalan biasa saja. Jadi yang pertama visi sukses. Itu pelajaran penting yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa tanamkan dalam diri kita bahwa sebagai seorang pemimpin yang punya visi sukses, maka kita harus betul-betul tanamkan nih, saya harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Kalau itu sudah ditanamkan,
maka mau dengan siapapun dia bergaul, mau dengan siapapun tim yang dia bentuk, itu pasti dia akan berusaha untuk bahwa yang namanya orang, yang namanya individu itu punya hati dan peganglah hatinya. Sehingga menurut saya yang kedua setelah punya visi sukses, kan sukses itu harus dicapai dengan menggunakan tim yang akan bersama-sama mencapai kesuksesan tadi, karena ini organisasi. Nah, kalau namanya organisasi, maka seorang yang punya visi sukses itu ya harus ditanamkan saya harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Karena setiap siapapun itu bisa kita letakkan sesuai dengan potensinya dan dia akan bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan tugas yang dia pilih atau kita berikan. Itu yang kedua. Jadi visi sukses yang kedua adalah bisa bekerja sama dengan siapapun. Yang ketiga menurut saya terus memperkaya kapasitas. Jadi memperkaya kapasitas itu bisa dengan belajar sendiri, bisa berdiskusi, bisa ya macam-macam. Yang namanya memperkaya kapasitas kan berarti bisa dengan membaca, mendengar, menonton, dan seterusnya. Jangan sampai kita berhenti kapasitas kita. Saya ketemu dengan dia, dulu kok begitu-begitu, sekarang setelah sekian tahun ketemu lagi, kok saya baik, itu tandanya dia tidak mau belajar dan dia tidak punya kapasitas yang bertambah. Dan itu bahaya. Itu yang ketiga. Kemudian kalau yang keempat, ini yang paling sulit adalah menjaga motivasi. Karena setiap kita adalah motivator, apalagi seorang pimpinan dan sebagai guru, sebagai kepala sekolah itu pimpinan di levelnya masing-masing. Kalau guru adalah pemimpinan pembelajaran untuk murid-muridnya dan tentu teman-temannya, kalau kepala sekolah adalah pemimpin di institusi dan organisasinya, maka tidak mungkin seorang lokomotif itu lambat berjalan, apalagi berhenti. Ya, lambat saja dia sudah mengganggu teman-temannya yang mau berjalan cepat. Itu jalan lambat saja sudah mengganggu, apalagi berhenti. Maka dia harus stabil. Tetapi bagaimana kita menstabilitas motivasi, maka tantangan terberat seorang motivator adalah dismotivasi dirinya sendiri. Saya kira itu saja modalnya, yang lain ya saya kira itu yang saya kerjakan. Hanya kalau dilihat visi sukses saya itu seperti itu. Nanti bisa dimasukkan. Jadi visi sukses saya adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi nggak stres, karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila telah selesai menyelesaikan satu karya, teruslah berkarya sampai kita membuat sejarah. Karena kita hadir untuk mengukir sejarah dengan tinta emas. Itu aja sih visi suksesnya. Jadi sengaja saya pasang biar mengingat saya. Saya kira itu masih ada. Ya, sudah cukup Pak. Oke. Kalau saya rangkum ya, untuk ini yang pertama adalah kita harus punya visi sukses ya Pak. Ya. Yang kedua kita membangun teamwork. Kemudian yang ketiga kita harus mau terus belajar untuk meningkatkan kapasitas diri. Dan yang keempat adalah kita harus bisa menjaga motivasi diri, gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Tadi closing statementnya juga sudah tadi di akhir. Sebenarnya saya pengen Pak closing statement ternyata sudah dibaca luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.